tempat siapa? Subro. Kenapa dia? Izin. Kenapa? Kakaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekarang harap menundukkan kepala, kita berdoa untuk kakaknya Subro, semoga ditempatkan di tempat surganya Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi semuanya ada 40 siswa di sini, 1 izin, 1 sakit ya. Jadi semuanya 38. KM, tolong ambilkan infokus buat ibu ya. Kalian udah makan siang semuanya kan? Udah sholat? Sudah makan juga kan? Makan berat loh rupanya, jangan jajan. Kalian disuruh bawa bekal kan dari sekolah? Suruh bawa tumbler sendiri, makan sendiri. Apalagi ibu sebagai wali kelas kalian di sini, jadi ibu harus lebih memperhatikan kalian. Boleh dipasang fokusnya ke depan? Ayo dirapikan dulu bangku-bangkunya. Dirapikan dulu. Nah, iya nih, geser sedikit. Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita mengucapkan basmalah. Ya, anak-anak, ada yang tahu kita sekarang akan membahas materi apa? Ya, sekarang kita akan membahas tentang teks, laporan, hasil, observasi. Ada yang udah pernah tahu di sini apa itu teks laporan hasil observasi? Ibu tidak tanya tentang pengertiannya, tapi ibu menanyakan tentang ciri-cirinya. Ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang teks laporan hasil observasi? 1. Laporan. Ada lagi? Klasifikasi. Ada lagi? Penjabaran umum. Ada lagi selain ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu teks laporan hasil observasi dari ciri-ciri yang ada di depan? Cung. Ayo cungkan tangannya. Ya, bagus. Hilda, apa itu teks laporan hasil observasi? Bagus, tepuk tangan semuanya. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi laporan atau penjabaran umum tentang sesuatu secara utuh dan bersifat umum. Mari kita sama-sama melihat salin yang telah ibu buat. Bisa dinyalakan fokusnya? Ya. Bisa dilihat? Di situ tertera teks laporan hasil observasi, ada pengertian, struktur, ciri, dan juga tujuannya. Mari kita bahas yang pengertiannya dulu. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, atau fenomena sosial yang ada di lingkungan dengan klasifikasi kelas tertentu yang ada di dalamnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Seperti itu. Kalian sudah pernah melakukan observasi atau belum? Seperti pada saat kalian belajar biologi misalnya, kalian disuruh untuk mengklasifikasikan tumbuhan. Nah, itu laporannya termasuk dalam teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada persyaratan umum atau klasifikasi, dan yang kedua ada aspek yang dilaporkan. Bisa dilihat di salin yang sudah ibu berikan. Persyaratan umum atau klasifikasi. Dalam persyaratan umum atau klasifikasi ini bahwa
observasi berupa pembuka atau pengantar hal-hal yang akan dilaporkan. Seperti pada umumnya, pada tahap pembukaan, masing-masing yang akan disimpulkan didapat atau diklasifikasikan jenis benda itu termasuk ke apa. Seperti misalnya kucing. Kucing itu juga kan banyak jenisnya kan. Ada kucing Angora, ada kucing rumah, ada kucing Persia, dan diklasifikasikannya itu berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, dalam aspek yang dilaporkan itu merupakan rincian atau intisari atau hal apa yang akan dilaporkan dan lain-lain. Adapun struktur lainnya dalam teks laporan hasil observasi itu ada 4. Apa saja anak-anak? Apa saja? Yang pertama, definisi umum, bagus. Yang kedua, definisi bagian. Yang ketiga, definisi manfaat. Dan yang terakhir, penutup. Apa yang dimaksud dengan definisi umum? Ayo, Sukron, jawab. Ya, sudah bagus tapi belum tepat. Yang lainnya? Ya, Sabrina, silakan. Bagus, tepuk tangan. Definisi bagian umum adalah definisi yang menjelaskan tentang rincian suatu teks laporan hasil observasi berupa pembahasan dan pengertian tentang sesuatu yang sedang dianalisis. Dan yang kedua tadi ada definisi bagian. Definisi bagian apa? Siapa yang bisa jawab? Ibu beri poin 10 masing-masing yang sudah jawab. Siapa yang bisa jawab? Bagus. Good. Definisi bagian adalah rincian atau yang menjelaskan tentang sub pokok atau inti pokok dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga ada definisi manfaat. Tentu saja definisi manfaat ini berisi tentang teks laporan yang berisikan tentang manfaat yang sedang diteliti. Dan yang terakhir adalah penutup, merupakan rincian akhir dari teks laporan hasil observasi. Dan teks laporan hasil observasi juga mempunyai ciri-ciri. Setidaknya ada 3 ciri-ciri yang ada, yang sudah ditampilkan di papan tulis. Yang pertama, bersifat umum atau global dan universal. Mengapa teks laporan hasil observasi ini bersifat umum? Ada yang tahu? Teks laporan hasil observasi ini bersifat umum karena tidak membatasi ruang lingkup apa yang sedang ditelitinya. Berbeda halnya dengan teks deskripsi. Siapa yang tahu perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Bedanya, teks deskripsi sama-sama menjelaskan tentang rincian atau gambaran umum tetapi bersifat individual. Sedangkan teks laporan hasil observasi sama-sama memperincikan atau gambaran umum tentang sebuah penelitian dan bersifat universal. Kemudian ciri yang kedua adalah menekankan pada pengelompokan berbagai jenis teks dan sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Jadi, teks laporan hasil observasi ini disesuaikan juga, diklasifikasikannya dengan ciri-ciri pada umumnya. Seperti itu. Yang ketiga, ada berkaitan dengan berhubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Seperti itu. Adapun tujuan teks laporan hasil observasi ini ada 5. Bisa disebutkan? Yang pertama adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Misalnya kalian ingin meneliti salah satu kajian objek binatang, kalian bisa menggunakan anjing misalnya seperti itu, atau burung, ayam yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian jangkau. Pantai,
tidak mengspesifikasikan ke tertentu. Kan tadi sudah ingat kan ciri-ciri yang lainnya juga. Gitu. Selain itu juga bisa kita meneliti tentang tempat-tempat bersejarah seperti museum atau perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan dari sudut pandang ilmu, seperti sudut pandang kita tentang mengenai suatu objek kajian. Museum itu seperti apa sih? Kegunaannya apa? Manfaatnya apa? Dan museum itu selain menjadi tempat bersejarah, apa yang bisa kita gali dari museum itu? Kemudian yang keempat, objek dikaji secara sistematis dan diketahui bagian-bagiannya. Seperti yang tadi pengertiannya sudah dijelaskan, di teks laporan hasil observasi ini diklasifikasikan di mana banyak bagian-bagian atau struktur yang harus diklasifikasikan. Dan yang terakhir adalah memerinci suatu objek atau suatu ciri dari teks laporan hasil observasi. Oke, sudah Ibu paparkan mengenai pengertian, ciri, struktur, dan tujuan. Sekarang kalian membuat kelompok masing-masing 2 orang. Tidak usah jauh-jauh mencari kelompok karena teman sebangku kalian sudah tersedia. Silakan kalian berbincang sedikit. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan ilmu apa yang kalian tangkap dari teks laporan hasil observasi, sehingga ketika Ibu memberikan tugas, kalian sudah paham apa yang harus kalian kerjakan. Kalian membawa buku paket? Ya, buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 9. Di situ tertera contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Kalian tidak membawa buku? Kenapa tidak membawa buku? Padahal kan ini pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang cepat ambil di perpustakaan, ada buku paket tersisa 10. Kalian bagi saja yang belum dapat. Satu bangku, satu saja. Sudah mengambil bukunya? Silakan dibagikan ke teman-temannya ya. Baik, buka di halaman 9. Di situ ada teks wayang. Ya. Bisa dilihat, di situ ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan tujuan. Sekarang kalian mengidentifikasi teks wayang tersebut dan Ibu akan menugaskan seputar kalian harus mengetahui ide pokok atau gagasan utama dalam teks wayang tersebut. Ini yang pertama, kalian mencari gagasan pokok. Yang kedua, kalian mencari ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan. Dan yang ketiga, kalian mencari struktur. Tadi sudah dijelaskan mengenai struktur. Ada 4. Apa saja tadi strukturnya? Bagian pertama, ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. 3 tugas ini kalian kerjakan secara berkelompok, masing-masing 2 orang. Tidak usah mencari karena satu bangku per kelompok. Ibu beri waktu 25 menit. Cukup ya? Ya. Cukup. Oke. Bagaimana? Ada yang sulit? Ada yang merasa kesulitan atau belum dipahami? Sudah ya? Sudah semua? Waktunya juga sudah menunjukkan 20 menit, 5 menit lagi habis. Apakah sudah selesai? Masih ada yang belum. Oke, Ibu tunggu. Waktunya sudah habis. Jadi sekarang waktunya kita untuk mengulas bersama teks wayang laporan hasil observasi ini. Wakil dari baris pertama sudah siap? Ide pokok? Siap?
Silahkan maju. Beri tepuk tangan dong, semangat teman-temannya. Ya, bagus. Ya, selanjutnya kelompok struktur yang pertama yaitu definisi umum dan definisi bagian. Silahkan maju ke depan, beri tepuk tangan dong. Terima kasih kepada Lani, silahkan duduk kembali ke tempatnya. Selanjutnya ke barisan yang ketiga yaitu bagian struktur yang definisi manfaat dan penutup. Silahkan maju ke depan. Barisan yang terakhir yaitu keempat membahas tentang ciri-ciri kebahasaan. Siapa perwakilannya? Oh, Sani. Oke, maju ke depan. Terima kasih kepada Sani yang sudah mau menjawab. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak yang telah kalian jawab itu semuanya benar. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi yang kalian jawab itu dari teks wayang yang telah kalian baca dan kalian identifikasi, ide pokok yang kalian dapat yaitu wayang adalah seni pertunjukan boneka bayangan warisan asli Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada 7 November tahun 2003. Barisan pertama, kalian sudah membaca semua teksnya? Sudah. Ini Ibu anggap benar, karena memang ide pokok dari teks wayang tersebut menunjukkan bahwa teks wayang ini atau wayang ini merupakan seni pertunjukan boneka yang sangat populer di Indonesia. Termasuk UNESCO sudah mengakui bahwa wayang itu salah satu warisan budaya yang paling sohor di Indonesia. Dan sudah ditetapkan pada tanggal 7 November tahun 2003 lalu. Struktur dari barisan kedua. Definisi umum terdapat di paragraf 1 yaitu paragraf yang menjelaskan tentang wayang tersebut. Wayang adalah apa, merupakan apa, seperti itu ya isinya. Iya. Kemudian definisi bagian ada di paragraf 2 sampai dengan 5. Di dalam paragraf 2 sampai 5, definisi bagian atau definisi bagian di dalam teks wayang itu terdapat banyak bagian-bagian wayang yang telah dimasukkan, seperti macam-macam wayang, klasifikasi wayang, lalu wayang itu dipopulerkan oleh siapa saja. Kemudian wayang itu ada di daerah mana saja, sejak kapan ia muncul, itu dijelaskan di definisi bagian yang ada di paragraf 2 sampai dengan 5. Kemudian struktur yang selanjutnya itu definisi manfaat dan penutup terdapat di paragraf ke-6. Betul. Di situ di teks wayang sudah tertera manfaat dari wayang itu seperti apa? Sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan dan bermain. Jadi wayang itu selain menjadi media pendidikan, wayang juga bisa menyampaikan hal-hal tertentu, misalnya masalah sosial, masalah pendidikan, masalah-masalah yang ada di Indonesia ini bisa kita salurkan melalui wayang. Karena wayang itu kan fungsinya untuk menyampaikan informasi selain menyampaikan sejarah dan lain-lain. Kemudian ciri kebahasaannya, di sini kalian sudah mengidentifikasi ada 3. Menggunakan frasa nomina, betul. Kemudian yang kedua, menggunakan verba relasional seperti adalah, ialah. Kalian sudah melihat kan di teks wayang tersebut terdapat kata merupakan, adalah, ialah yang menunjukkan pengertian itu termasuk ke ciri kebahasaan verba rasional. Dan yang ketiga, kata penghubung. Di situ juga terdapat terdapat kata penghubung seperti dan, atau, dan lain sebagainya. Sudah mengerti ya semuanya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai teks laporan hasil observasi ini? Sudah? Sudah. Ya sudah, kalau begitu dikumpulkan tugasnya kepada KM. KM nanti kasih ke saya di ruang guru. Buku paket dikembalikan yang memang
tim di perpus, jangan lupa untuk membawa buku paket ya di hari selanjutnya pada saat pelajaran. Tidak untuk pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi untuk pelajaran semuanya. Karena kalian sudah dibagikan kan untuk buku paket itu kan acuan, panduan untuk kalian seperti itu. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara umum. Oke, seperti itu. Lalu jangan lupa di rumah belajar lagi tentang teks laporan hasil observasi, karena minggu depan pembahasannya masih tentang teks laporan hasil observasi. Dan satu lagi, ibu akan menugaskan kalian untuk pekerjaan rumah. Di rumah kalian harus meringkas teks laporan hasil observasi yang berjudul yang tadi, tapi diringkas seperti itu, bukan diidentifikasi lagi tapi diringkas. Nanti pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan kepada ibu pada saat jam pelajaran. Seperti itu. Sudah jelas semuanya? Iya. Jangan lupa pulang sekolah perwakilan kelas kita menjenguk teman kita yang sakit dan ada yang izin meninggal. Saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Anak-anak jangan lupa piket hari ini harus dibersihkan kelasnya agar kelas kita menjadi kelas yang terbersih pastinya. Oke, tanggung jawab ibu kasih kepada KM ya. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya hari ini. Jangan lupa kalian pulang sekolah harus apa? Harus belajar lagi tentunya. Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.